wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi ja'alana syafi'una sayyidina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah man alaina bimahabbati sayyidina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan wa takarram ala sayyidina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da amma ba'd. Al-Mukarram Syekhuna Al-Kiram Al-Alim Al-Habib Fakhrazi Al-Idrus, Al-Mukarram yang saya muliakan dan kita muliakan, yaitu orang yang kita anggap sebagai orang tua kita di majelis ini, orang yang kita anggap sebagai kiainya di majelis ini, orang yang kita anggap sebagai pengetuanah di majelis Kak Dintoh, kayak Bahrun, kayak Syirat, kayak Tawab, kayak Ahmad Yasin. Semoga beliau tetap sabar, amin. Tore selalu pekompak majelis Kak Dintoh, selalu pekokoh ikon-ikon atau pengetuah seangkat seperti pengetuah dan majelis Kak Dintoh. Mun majelis lain ngangkat pengetuana atau ketuana dari kalangan kiai viral, di majelis Kak Dintoh ngangkat kiai konah. Mun luar majelis ngadu kebenteran, Kak Dintoh ampun cek ngadu kebenteran, ngadu ketaatan. Karena seorang guna surga Allah Kak Dintoh beni untuk orang pintar tanpa untuk orang setaat. Mana bisa orang guna apabila surga itu milik orang yang pintar, pastinya profesor masuk surga duluan. Apabila seandainya surga itu untuk orang kaya, pastinya korun masuk surga. Apabila seandainya surga itu untuk penguasa atau orang yang sangat berkuasa, pastinya Fir'aun masuk surga. Tapi sebenarnya surga itu adalah buat orang yang taat. Dalam majelis ini selalu kita adu ketaatan, ketakdiman, andep asor jai orang mutul. Para jemaah, saya tak bisa sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Semoga yang hadir malam ini disebut oleh Allah, disebut sebagai ahlul jannah, ditetapkan sebagai penghuni surga. Amin. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi ala hidayah. Segala puji bagi Allah atas segala hidayahnya. Semoga hidayah senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita tidak mudah sesat, tidak mudah nyasar, yang pada akhirnya kehidupan kita bisa berpatokan dengan yang sudah dipatokan, yaitu Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, bukan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu hidayah?
dan bagaimana caranya kalau kita bisa merasakan bahwa kita sedang mendapatkan hidayah. Yang pertama, apa itu hidayah? Hidayah itu adalah anugerah dari Allah. Hidayah itu adalah petunjuk dari Allah. Hidayah itu adalah tuntunan dari Allah. Lalu bagaimana caranya kita bisa merasakan bahwa kita sedang mendapatkan hidayah? Caranya, apabila kita tiba-tiba ingin berbuat baik, itu termasuk Allah sedang memberikan hidayah kepada kita. Allah sedang menggerakkan hati kita. Secara tiba-tiba kita ingin berubah dari yang terpuruk ke yang terbaik. Berarti Allah sedang memberikan hidayah kepada kita. Allah sedang menggerakkan hati kita, maka segera berubah. Secara tiba-tiba malam hari kita pengen banget sholat malam. Berarti Allah sedang menggerakkan hati kita. Berarti Allah sedang memberikan hidayah kepada panjenengan. Karena Allah yang memberikan hidayah, maka segera diambil, jangan disia-siakan. Walaupun dengan rasa malas. Karena rasa malas itu adalah godaan dari syaitan. Intinya sesuatu yang baik itu pastinya dari Allah. Dan sesuatu yang kurang baik itu godaan dari iblis. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu hidayah Allah itu diberikan kepada siapa? Allah memberi hidayahnya kepada orang yang dikehendakinya. Tak pandang agama, tak pandang suku, tak pandang negara. Allah senengin, Allah beri hidayahnya. Nyatanya banyak orang non-muslim beragama Islam karena Allah gerakkan hatinya, karena Allah berikan hidayah, beri hidayah. Berapa hari yang lalu pas hari Jumat, kebetulan saya punya teman kerja Amoy sekitar umur 19 tahun, nyamperin saya hari Jumat. Dia bercerita dengan sambil berkaca-kaca matanya, sambil meneteskan air mata sampai saya nggak mampu menatapnya. Dia bercerita di malam itu mimpi mendengarkan ceramah saya. Saya pakai baju putih-putih menceramahi, menceritakan tentang kehidupan. Tapi berceramahnya itu di tengah ribuan kuburan. Lalu dia bertanya, apa maksudnya? Saya beritahu mungkin Allah memberi hidayah, menunjukkan kekuasaan Allah. Soalnya Amoy ini dari kecil sudah meyakini bahwa agama yang benar adalah agama Islam, walaupun dia masih belum beragama Islam. Pernah di waktu Idul Fitri, dia pernah melihat cahaya dari langit waktu takbiran, lalu cahaya itu masuk ke rumah-rumah orang yang muslim katanya. Lalu rumah orang yang muslim itu kayak siang, dan cahaya itu tak mau masuk ke rumah non-muslim katanya. Herannya hanya dia sendiri yang melihat menurut ceritanya. Rupanya si Amoy ini sehari-hari sering nangis. Nangisnya kenapa? Karena dia mencari nafkah sehari-hari untuk menafkahi bapak dan ibunya. Kebetulan satu tempat kerja dengan Nabi. Maka daripada itu, hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Apalagi orang yang sering nangis di malam hari
bersujud kepada Allah. Karena hidayah Allah itu bisa dijemput dengan cara berdoa, meminta kepada Allah. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apabila nanti si Amo ini udah siap beragama Islam, nanti bisa kita bawa ke tengah-tengah majelis ini, kita Islamkan. Amoy itu orang Pacintan. Semoga hidayah Allah selalu menyertainya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup ini sebenarnya apa yang kita cari? Tentunya yang kita cari dalam kehidupan ini yaitu ketenangan hati. Cacing itu bahagia, senang apabila hidup dalam tanah. Ikan itu bahagia, senang apabila hidup di dalam air. Dan orang yang sudah meninggal bahagia, senang apabila dikiringi doa-doa dan disedekahkan. Dan kita yang masih hidup bahagia, senang apabila mempunyai iman yang kuat. Karena orang bahagia itu, orang kaya itu belum tentu bahagia. Orang kaya belum tentu bahagia, apalagi orang miskin. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang mempunyai iman yang kuat, karena kebahagiaan ada di hati. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari selalu kita kompakkan majelis ini, tetap kita kokohkan. Kembali lagi di majelis ini kita ngadu ketaatan. Kalau majelis lain ngadu kepintaran, kita ngadu ketaatan. Karena surga Allah itu bukan untuk orang pintar, tapi untuk orang taat. Orang pintar di dunia ini sudah banyak, tapi orang taat kurang. Makanya zaman dulu Kiai Konah Kak Risa menabih maus bismillah tapi mustajab bismillahnya. Apa? Karena taat, tawadhu, jujur. Mun semakin Kiai semakin bismillahnya tajwidnya tepat, makhrajnya tepat, jurmiyana tepat, bisa ngiklal, bisa ngi'rab. Tapi ibu hilang ulang bismillahnya tak mustajab. Apa? Karena kurang taat. Maka daripada kadinto toreh tetap kokoh. Eke itu ikon-ikona atau pengetahuan eke itu termasuk Al-Habib, Fakhrazi, Al-Idrus, ada ke Bahrun, ke Syirat, ke Tawab, berlain-lainnya kadinto tetap kokoh majelis kadinto. Sekali lagi toreh ngadu ketaatan yang majelis kadinto. Menapih walaupun di luar orang ngadu kepinteran, kadinto ngadu ketaatan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian saya bisa beten kaulah sampaikan. Terlalu abid takok tobuk, karena orang sering ada kok ajem tobuk biasanya, terus ada kok geleng biasanya. Demikian yang bisa abid sampaikan. Aku lu qauli hadza wastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.